Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya dengan Pak Lukman Hakim. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis coding AI. Kemudian kita koneksikan dengan data nilai siswa yang terinput di spreadsheet. Baik, silakan menyaksikan. Baik, langkah pertama kita siapkan promnya dulu. Nah, promnya ini ya. Promnya komponennya buatkan pembelajaran interaktif mata pelajaran sejarah, isi mapel, nah, seperti ini ya. Isi mapel, kemudian sematkan logo sekolah. Buat di sini di https make host id, kemudian pilih HTML, kemudian desain, kemudian materi isi, kemudian unggah gambar pendukung di https host id, kemudian tulis tujuan pembelajarannya, petunjuk penggunaannya. Nah, ini dia yang kita buat soal sebanyak 10 butir. Buat prom input manual nama siswa kelas. Hasil latihan soal pada format spreadsheet, nama siswa kelas nilai keterangan yang terhubung di spreadsheet. Langkah pertama yang akan kita buat dulu Google Formnya seperti ini, kemudian kelas nilai keterangan, lalu kirim spreadsheet. Kemudian selanjutnya di extension AppScript, kopas kode dari hasil from ChatGPT. Ya, ketik from, misalnya buatkan script di AppScript per data dari Canva web berupa nama kelas, keterangan tersimpan di spreadsheet. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita unggah foto yang akan ditaruh di media pembelajaran nanti. Kalau belum, buat akun dulu ini. Nah, karena sudah di Primex Host. Ini Primex Host. Kita unggah, kemudian kita cari. Kita cari gambar seperti ini ya. Kita unggah, kita biarkan, kemudian kita rubah menjadi tautan penuh HTML, lalu hasil ini kita salin. Kemudian kita menuju ke prompt ya, ke promptnya tadi. Kita isi ini, kita ya, misalnya ini ya, prompt. Nah, kita tautkan di sini, semat logo tautan di sini, kita tautkan di sini. Dan kita di sini buat pembelajaran terhadap mata pelajaran sejarah, materi sejarah perjuangan pertahanan kemerdekaan. Kita unggah lagi materi pendukung di sini, kita hapus dulu yang ada ini, lalu kita mengunggah lagi. Ya, kita kembali ke sini, atur ulang, kita tutup, kita unggah lagi materi pendukungnya. Karena tentang perjuangan fisik, disesuaikan dengan materinya ya. Ya, oke, 3 saja. Oke, 4. Oke, oke, 4. Oke, jadi secara otomatis dia akan terunggah. Kita unggah, kemudian kita rubah. Ini sudah ada, kita langsung salin saja. Oke, kita kembali lagi ke
sini from-nya ya, kita pastekan lagi. Oke, ini langkah kedua, tulis tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan langkah ketiga, kita akan buat dulu Google Form nama kelas nilai, kirim spreadsheet, kemudian duplikat sheet. Baik, kita akan buat dulu Google Form-nya. Kemudian kita pilih Google Form, silakan yang kosong, kita tulis data nilai nilai PTS sejarah kelas 12. Oke. Lalu kita tambah nama kelas, kemudian nilai, keterangan. Oke, sudah, kita lihat jawabannya. Kita buka link spreadsheet, kita buat. Nah, ini kita ulang dulu, kita ini ya, berarti ada yang ini dihapus ini. Oke, kita buka lihat spreadsheet, nama kelas nilai keterangan, ini logo ya. Kita buka link ini spreadsheet, kemudian kita buat ya, dia akan muncul ini yang kita mau simpan, nama kelas nilai dan keterangan. Berarti kolom timestamp ini harus dihapus. Nah, ini tidak bisa dihapus langsung, berarti kita harus kembali ke Google Form-nya dulu, kemudian kita klik tanda titik 3 ini di spreadsheet ya, lalu kita batalkan tautan formulirnya, kita batalkan. Lalu setelah kita batalkan, kita kembali ke nilai di Excel, lalu timestamp ini kita hapus kolomnya. Jangan lupa di form respon ini kita ganti nama menjadi set ya, set 1. Oke, set sheet 1. Setelah itu kita eksistensi. Nah, ini ya, ini kita ada di sini ekstensi. Lalu kita pilih tanda ini F-script ya, kita F-script. Oke, jadi akan muncul di sini. Kita klik dulu nilai, kita ganti namanya nilai PTS sejarah kelas 12 ya. Oke, kita ganti nama dulu. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan script yang kita buat di ChatGPT. Berikutnya kita akan membuat script kode di ChatGPT. Nah, ini perintahnya, buatkan script apps import data deploy dari Canva web berupa nama kelas nilai keterangan. Ini kita copy,
Lalu kita bawa di Chat GPT, kita minta buatkan kodenya ya, jadi otomatis ya, nilai keterangan ya, pastikan nama sesuai, ini ada di sini, pastikan nama sesuai set 1, berarti sini set 1. Ya, ini dia ya. Ini kita copy, kemudian kita bawa di script tadi, kita hapus dulu ini, kita hapus, lalu kita pastekan scriptnya tadi ya, scriptnya, kemudian jangan lupa kita simpan. Setelah simpan, kita jalankan. Kalau di Inggris run tertulis ini ya. Tinjau isi ya. Teman-teman, Bapak Ibu guru, kalau menggunakan Gmail biasa dia tidak bisa mendapatkan izin, jadi harus akun belajar ID ya. Ya, kita isi, lanjutkan. Nah, jadi sedang membaca peringatan eksekusi dimulai. Nah, ini dia error kode 13, kode 3. Kita lihat, wah ini berarti kita ganti ini spread ya, ID ya, kita ini spreadsheet ID ya. Ya, kita jalankan lagi. Nah, ini kode 4 berarti sheet name ya, ini kode 4 ya, kita ganti ini ya, jadi ketikkan nama set sesuai, kita jalankan. Nah, ini berarti ada yang ya. Kalau muncul kode ini, kode 3 berarti ini ada yang diganti, kita ganti menjadi ini spreadsheet ID. Kita lihat, coba kita jalankan lagi. Wah, tidak bisa, berarti ini kita hapus ini, tinggal ini ya spreadsheet. Nah, tinggal kode 4 lagi. Kode 4 berarti ini dihapus, get name, tinggal set 1. Oke. Oh, dihapus ini SS lagi dihapus ya, kita jalankan lagi ya. Oke, selesai eksekusi. Jadi pastikan ini peringatan eksekusi dimulai, peringatan eksekusi selesai. Langkah selanjutnya kita terapkan. Setelah ini selesai, kita terapkan ini ya. Kita pilih kelola deployment ya, ini kelola deployment ya. Lalu kita buat deploymentnya. Kemudian pilih jenis, pilih aplikasi web paling atas, kemudian deskripsinya apa. Saya tadi nilai PTS sejarah kelas 12. Oke, lalu yang memiliki akses ya siapa saja. Oke, kemudian kita terapkan. Ya,
URL inilah yang kita salin. Salin di mana? Nah, kita salin di template yang kita buat. Kita salin di sini. Kita salin di sini. Ya, terhubung dengan tombol kirim ya. Kita salin di sini, kita copy ya, dan kita paste. Ya. Langkah selanjutnya, kode AppScript kita pastekan di sini di prompt yang dibuatkan di ChatGPT ini. Kita copy ya, ini kita copy, kemudian kita bawa di prompt, di word prompt di paling bawah, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, tapi yang perlu dicermati bahwa hasil generat Canva kode persatu belum tentu sesuai. Jika ada ya, silakan balas chat kodenya. Seterusnya ya. Nah, ini. Ya. Ini. Ya. Pada sudut pastikan kolom dan nama di bawah sesuai dengan yang diberikan kode ChatGPT. Kemudian di AppScript, kopas dan klik play. Ini keterangannya. Sekarang ini yang kita copy. Hasil prompt ini ya, kita copy ini. Nah, kita sudah buat sampai di oke. Lalu kita di desain Canva, buka beranda, lalu klik Canva AI ya, kemudian buatkan kode untuk saya ini, klik, lalu pastekan yang tadi ya. Kemudian kita suruh Canva AI untuk membuatkan kode. Ini lagi berjalan. Ini versi 1, kalau tidak sesuai bisa di versi 2 nya. Jadi hasilnya ini ya, sudah ada hasilnya. Jadi berandanya ini sudah ada hasilnya. Ini tidak kelihatan, mungkin backgroundnya putih. Jadi hati-hati dalam memberikan warna. Ini seperti ini ya kejadian. Misalkan latar merah atau hitam atau biru, jangan putih, tidak akan kelihatan. Oke, tapi ini sudah bisa memberikan gambaran apa yang dihasilkan. Nah, seperti ini. Jadi gambar yang dimasukkan ya ini, dia akan kelihatan seperti ini. Kesimpulannya, berandanya, contohnya, kemudian ada tujuannya, ada cara penggunaannya, kemudian latihan soalnya. Oke, latihan soalnya coba kita lihat. Ya, misalnya Lucky 12 1. Dia ada waktu, jadi kita coba jawab ya. Jati, oke. Sudah penyiaran pel. File ya. Kota Den Haag. Kita ada Delen Palar ya, bisa. Royen bisa, semua benar, kita jawab saja. Mesir ya.
ya dia Belgia. Oke. Bisa langsung saja. Oke, nilai 90. Jadi coba kita, ini tidak bisa terkirim tombolnya, bisa kita minta lagi. Jadi ini berhasil dikirim data hasil latihan tersimpan di spreadsheet. Kalau versi 1 kita buat tidak bisa berfungsi, tombol kirimnya bisa kita buat versi 2-nya. Saya tolong buatkan versi 2-nya, ketik tombol kirim. Kita mau cek apakah tersimpan di Z, di spreadsheet. Nah, ini nilai PTS sejarah. Di data hasil latihan telah tersedia di spreadsheet. Coba kita cek lagi yang kita buat versi 2-nya. Berhasil dikirim. Data hasil latihan telah disimpan di spreadsheet. Ini enggak ada. Ya, harusnya ini ya, data nilai harusnya set 1. Dia akan tersimpan di ini. Kalau berhasil dia akan tersimpan di sini, misalnya di sini. Dia akan tersimpan di sini maksudnya kalau berhasil, tapi biasanya juga tidak berhasil, tergantung skripnya apa benar atau salah. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dicoba-coba saja, tapi intinya sudah bisa. Setelah ini bisa digunakan desainnya, kemudian dibagikan di situs web. Jadi bisa dibagikan dalam bentuk web. Ya, di web ini ada namanya situs web. Ini ya situs webnya. Ya. Kalau belum ada situs webnya, silakan ditulis domainnya. Saya belajar sejarah Pak Lukman. Bisa dipublikasikan. Oke, sudah berhasil. Ya, semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Sekian dan terima kasih.